datang guys di podcast kita hari ini. Sekarang kita mau ngobrolin sesuatu yang kesannya kantoran, tapi kali ini kita bawa ke laut. Laut guys. People Analytics, tapi diterapkan bagaimana hal ini diterapkan di perusahaan wisata bahari seperti Gandiva Liveboard. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial dari Gandiva Liveboard. Direkturnya nih, direktur langsung yang datang. Di sini ada Bapak Yudi Nurman selaku direktur Gandiva Liveboard, ya kan? Panggilannya apa nih? Bapak, abang, kakak, mas, om. Kalau koko nggak cocok kayaknya. Koko nggak cocok, cuy. Nggak cocok, nggak bisa. Jadi bapak aja. Oke, baik. Pak Yudi, bisa nggak cerita dulu nih Gandiva Liveboard itu beroperasi di mana, berdiri kapan, adanya kapan, dibangun kapan, di mana, gitu-gitu. Gandiva Liveboard itu jadi perusahaan di bidang wisata bahari. Oke. Berdirinya di tahun 2021. Itu kapal udah jadi apa masih dibangun tuh? Kapal masih dibangun di tahun 2021 di saat corona. Covid ya? Covid, ya. Oh, kan main. Nah, kita baru beroperasi di tahun 2022 akhir kita jalan. Setar mulai berwisata membawa tamu. Cakep, berarti pembangunan 2021-2022 mulai beroperasi tuh. Betul. Di perairan Labuan Bajo dan sekitarnya. Cakep, Labuan Bajo guys. Siapa yang mau ke Labuan Bajo? Kita liburan. Bisa bersama Gandiva Pinisi. Cakep. Berarti itu dibangunnya di Labuan Bajo juga atau di mana? Dibangunnya ada di Sulawesi. Tentunya karena kan Sulawesi kan tempat sejarahnya kapal pinisi. Oh, berarti Gandiva tuh pinisi ya? Pinisi. Oke. Ya, dari kayu tradisional. Kapal tradisional Indonesia. Betul. Cakep. Dibangunnya di Bulukumba. Ya, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kalau mau tahu soal pembangunan pinisi, bisa ke Bulukumba ya. Betul. Oke. Kak, soal Gandiva nih. Gandiva itu krunya ada berapa banyak sih? Di kapal itu kita memiliki 8 orang kru. 8 kru. Iya, oke, apa aja? Tentunya yang pasti harus ada kapten. Ya, kapten. KKM itu orang mesin. KKM. Terus ada tender boat. Nah, Oke, karena tender setiap boat. kapal kita memiliki boot kecil untuk ke pulau-pulau kecil. Oke, tender boat. Tentunya ada chef yang harus masakin. Oh iya, chef. Ya Ntar kan? makan apa ya kalau nggak ada chef? Ada housekeeping, beberapa housekeeping. orang, ya kan. Housekeepingnya 1 apa 2? Housekeeping kita punya 2 orang. Oke. Terus? Termasuk chef pun ada asistennya. Oh, ada asisten chef juga. Betul. Oh. Tentunya ada leader juga di kapal, namanya cruise director. Oke, sama cruise director. Dia yang Cakep. memimpin selama perjalanan. Oh, cruise director itu yang memimpin selama perjalanan. Dia. Berarti dia yang membuat rute-rute begitu ya? Betul. Dari rute, Oke. dari
pertanggungjawaban selama itinerary di kapal, Oke. yang melayani tamu, ya itu lebih ke cruise director yang memimpin. Cakep. Kalau back office sendiri ada berapa orang? Back office kita ada 3 orang di kantor. Ada Oh, iya, tentunya kantor ya. ada marketing, ya. jual. Jual. Gimana bisa jualan ya Nah. kalau nggak ada marketing? Marketing, terus ada beberapa orang-orang operasional. Oke. Nah, terus ada tim keuangan. Oke, cakep. Sebagai perusahaan liveboard nih, wisata bahari yang fokus pada liveboard di Nusa Tenggara Timur ya? Betul, di Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo. Karakter timnya itu seperti apa sih yang ada gitu? karakter timnya ya yang pasti harus teamwork ya. Karena susah membangun teamwork di atas kapal. Iya. Karena kru-krunya itu nggak satu daerah semua. Oh, jadi Iya. nggak semuanya dari Labuan Bajo? Enggak, Oh, tidak. beda-beda. Ada kapten dari suku mana, tenderboot dari suku mana. Oke, Indonesia seluas ini Ya, ya. kita rekrutmennya ya nggak satu daerah saja. Oh, Jadi rekrutmennya ya bercampur-campur. campur-campur. Ya, jadi kadang menyebabkan konflik antara kru karena beda budaya. Nah, itu dah. nih. Itu nih apalagi ya kalau tinggal selama itu kan di kapal hampir 24 jam ya ketemu terus. Betul, karena kan namanya kerja di kapal itu kan berat, ya kan? Beratnya itu ya mereka harus hidup di tengah laut berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, Sulit tuh. ya. Dengan orang yang itu-itu aja, Wow. pasti kan rasa jenuhnya lebih tinggi. Iya pasti. Gitu ya. Pasti, Ya pasti itu bosen. menyebabkan yang lain-lain ya ada aja. Ketemunya itu lagi, Itu lagi. Mau ke dapur dia lagi, Lagi. ke ruang makan dia Iya. lagi. Otomatis kru kapal bisa ini loh. Loncat aja ke laut, temu Enggak, ikan. udah bisa berbahasa ikan. Oh, Iya. gimana tuh blub 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 blub. Saking lamanya di laut ya Iya kan. ya. Oke. Gitu. Nah, kalau saking lamanya di laut tuh berarti mereka tantangannya tuh berbeda. Betul. Karena mereka hidup tinggal di laut sekian lama nih. Bisa nggak dijelasin kira-kira Gandiva Pinisi ini kan beroperasi di lautan, berarti itu suatu tantangan utama yang tersendiri buat yang bekerja di kapal nih. Karena staf tinggal bersama tamu dan rekan kerja tuh selama perjalanan. Bisa nggak dijelaskan kenapa tuh people analytics jadi krusial di lingkungan kerja yang kecil nih, terbatas, cuman di situ-situ aja kapal soalnya kan? Betul kan. Ya apa ya? Jadi ya agak beresiko ketika si kru itu Bosen. terjadi kenapa-napa. Misalkan kayak nggak bosen aja sih kan bisa tiba-tiba sakit. Oh, iya ya. Jadi kan kru susah menggantinya. Oh, Nah, mau ngirim kru lain pakai apa? Apalagi susah kalau di tengah laut kan? ya. Karena di tengah laut. Jadi ya kita harus ngejamin kesehatan kru. Oke. Ya kan, harus menjamin porsinya dia bekerja dari time to jobnya, ya kan, harus kita atur Oh, schedulingnya ya. schedulingnya. Harus ada waktu untuk dia beristirahat. Betul. Iya. Karena kalau 24 jam kerja mati. Mati. Gitu kan. Karena di kapal ya harus 24 jam Mau nggak juga mau kan, ya. mau Nggak Karena mau kan standby. dari segi keselamatan kan harus dijaga juga Iya. kapal itu, ya kan, selama 24 jam. Jadi harus ada yang bergantian jadwalnya, Gantian, ya. ketika malam hari, ketika siang hari, ya Apa kan? sih namanya? Ya seperti sip-sipan, Iya, sip-sipan kayak kalau jadwal jaga. jadwal jaga, betul. Jadwal jaga. Jadwal ronda kalau Jadwal di rumah. ronda, iya, jadwal ronda. Ronda ya. Rondanya di kapal tapi Ronda di kapal. seru.
Tantangan SDM yang tantangan dari sumber daya manusia yang paling terasa di Gandiva Liveboard tuh apa? Tantangan yang Paling terasa, misal ini karena siklus pekerjanya panjang gitu, atau apa aja gitu misal, atau karena ruang gerak terbatas, jadi bosen kayak gitu-gitu ya? Nah itu sama kayak tadi. Oh. Tantangannya ya lebih ke ketika mereka kenapa-napa di kapal, ya kan? Ya pergantiannya susah, jadi kan itu lebih. Kalau kapal rusak tengah jalan, Wah itu panjang lagi ceritanya. bikin Panjang pusing ya? lagi, bikin pusing Bukan cuma banget. yang di laut, di darat juga Iya, pusing. Di darat harus standby juga, harus dicek kerusakannya apa, apakah layak buat Tapi pernah nggak kejadian? berjalan. Pernah. Tapi kan kita lihat dulu kondisi kapalnya seperti apa. Kalau emang kerusakan kapalnya sampai tidak bisa melanjutkan kapal itu untuk jalan, kita mau nggak mau kita harus siapkan Kapal pengganti. pengganti dari darat, ya kan? Oke. Kalau dia masih bisa jalan, berarti kalau misal kerusakan mesin yang biasa aja, Biasa aja itu bisa pasti bisa dibenerin ya. ditanganin oleh karena kan ada tim orang mesin di kapal. Oh, ada orang mesinnya, KKM-nya ya. KKM itu. Oke, KKM-nya. Betul. Gandiva Liveboard ini punya data nggak dalam manajemen kru? Kayaknya nggak, belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Paling cuman belum data yang terinci, tapi mungkin cuma data siapa aja krunya Ya, gitu-gitu itu ya. udah pasti Tapi bisa kalau didata. untuk data jadwalnya kan bukannya ada. Jadwal ada semua. Iya, Pasti. berarti untuk data-data standar adalah ya Iya. gitu. Jadi bisa ngelihat pola kalau misal jadwalnya udah terlalu padat nih gitu kan, bisa udah kelihatan dari situ. Iya, kita harus siapin orang pengganti, ya kan? Ketika Iya. kita tahu nih dalam Si Chef udah stres. Iya. Misal. Nah, itu kita harus siapkan. Nah, kita harus kasih cuti berapa hari Iya. untuk dia Refreshing dulu. refreshing dulu. Oke, baru Biasanya kita udah ketahuan nih, kru kita ada yang agak mulai sakit. Nah, kita udah bisa siapin di trip selanjutnya penggantinya. Nah, jadi dia bisa cuti dulu. cuti dulu 3 hari. Oke, ya kan? penggantinya tuh biasanya dari mana? Pergantinya sama kru juga, Outsourcing. entah dari kapal-kapal lain yang kita cari dengan kita bayar Oke. secara freelance, ya kan? Oh, freelance ya. Dengan keahlian yang udah Sesuai dengan Iya. yang sudah terbiasa kerja di kapal, sudah. Nilai-nilai kerja yang dipegang Gandiva tuh seperti apa? Nilai-nilai kerja otomatis ya gitu ya. Lebih ke hospitality. Hospitality lagi Nah, guys. Hospitality. Jasa ya. Karena kan kita jasa. Jasa pariwisata. Ya kan, jasa wisata. Kita harus nomor 1 ya hospitality. Keselamatan kapal. Wah, penting juga. Terus? Laut soalnya kan. Di moto kita itu lebih ke experience di kapal. Oh. Nah, Experience apa aja yang ada? ya selama berlayar itu kita nggak semua orang bisa ikut berlayar di kapal. Iya sih. Nah itu kan lebih ke experience. Iya benar. Benar itu yang kita jual. Experience yang ada di Gandiva yang bisa ditawarin apa aja tuh? Ya. Selama sailing kan orang kalau cuman trekking, misal di kapal disediain kayak apa ya, kano gitu. Betul, ada kano. Beuh, cakep dong. Ada kano, ada pedalboat. Wih. Selama di pulau-pulau, ya kan? Ada piknik-piknik gitu nggak? Ada lah. Cakep. Belum experience mereka dinner on the beach. Wih, ada dinner on the beach juga guys. Iya, ada dinner on the beach di pulau-pulau tertentu. Jadi kita set up di pantai untuk dinner dengan barbecue dan lain-lain. Bayangin yang mau honeymoon pergi ke sana, Cocok banget. nggak ada obat. Nggak ada obat. Nggak ada obat. Siapa Nggak ada yang mau obat. honeymoon? Ayo. Pasti diterima. Yang penting bayar. Dibayar. Yang penting bayar. Data kan tadi nggak banyak ya, maksudnya cuman data standar gitu. Standar, Data-data karena- apa yang udah ada sekarang, misal jadwal kerja aja. Jadwal kerja, terus absensi. Oh, absensi ada kan? juga ya? Ada.
Misal dia ngilang sehari, Nggak bisa ngilang karena kan di atas laut. Nggak bisa Kabur ngilang. berenang. Kabur berenang nggak mungkin. Ya kan? terus Absensi, terus ya apa feedback ya? tamu ada nggak? Feedback tamu Ada. itu kan wajib banget. Karena kita kan harus tahu nih feedback dari tamu selama mereka menginap di atas kapal, ya kan? Apakah baik atau ada pelayanan yang kurang baik? Nah, itu kan jadi review kita di kantor, ya kan? Jadi pertamu tuh ngasih reviewnya, Selalu ada formnya. ada formnya. Oh, Jadi kan gitu. kita tahu nih, ya kan, tamu-tamu pengennya apa aja, ya kan, makanannya sesuai tidak, ya kan, itinerary-nya sesuai tidak, ya kan. Nah itu, jadi ya kita tahu mereka. Kalau perawatan kapal dari mesinnya ada juga datanya. Ada, itu wajib ada. kalau itu. Itu kan ada, berarti data mah sebenarnya ada. Ada. Kalau skor kompetensi krunya ada nggak? Misal kru scoring gitu. Wih ada. Oh ada. Kita masukin di apa namanya? Di review buat ke tamu. Jadi tamu bisa menilai. Kru yang mana yang paling Kru, misalnya kapten, nilainya berapa. Mereka bisa isi dinilai itu. oleh tamu. Tamu. Jadi selain manajemen, tamu juga bisa menilai. Nah, Oke, iya. dari situ bisa di apa? Ditindaklanjuti ya, maksudnya kayak ya tolak ukurnya di situ gitu. Betul, itu bisa jadi Cakep batas tolak dong. ukur. Dan kita pun bisa tahu nih performnya kru yang Performnya. bagus, Yang bagus yang mana? kurang, ya kan. yang Di situ rajin. kita bisa tahu, ya kan, dari penilaian tamu. Nah itu juga kan bisa jadi ya penilaian kita ke kru kerjanya bagus, kita bisa kasih reward ke mereka. Wih, dapat reward. Dapat Apa, tiap tahun di kru kita dapat guys? reward. Apa rewardnya, guys? Rewardnya ya kayak bonus-bonus per 1 tahun, ya kan. Wih, cakep tuh. Ada. Umroh nggak umroh? Umroh sih ya kru nggak semua orang muslim. Oh iya, nggak maksudnya ya nggak umroh ya liburan kemana ke Jepang gitu. Wah, mereka lebih ke dana sih. Duit ya, Duit ya. lebih baik duit ya daripada liburan Karena ya. lumayan besar rewardnya, bisa 3 bulan gaji dalam 1 tahun. Ih, Gede juga. gede sesuai Performa mereka, ya kan? Biar semangat Biar ya. semangat, biar kerjanya makin happy, ya kan? Oke. Metrik apa yang paling krusial? Yang paling krusial di kapal nih? Pengukuran apa yang paling krusial di kapal? Tentunya lebih ke kelelahan kru. Kelelahan kru. Terus? Karena tripnya itu biasanya kayak ekstafet. Baru pulang, besoknya jalan lagi dengan tamu yang berbeda. Oke. Jadi prosesnya panjang tuh. Mereka balik trip pun belum tentu bisa istirahat. Oh, Karena mereka harus menyiapkan loading barang yang untuk Buat trip kebutuhan selanjutnya. kru selanjutnya, trip selanjutnya. Nah, jadi tingkat kelelahannya itu ya bisa cepet capek. Berimbas kemana-mana ya. Jadi istirahatnya agak berkurang. oh, Nah, banyak trip-trip kita itu ya hari ini pulang, besoknya jalan lagi. padat ya. Padat. Banyak duit dong. Ya lumayan. Begitu ya Banyak kan. duit dong. Ditambah di bulan-bulan tertentu kadang cuacanya kan nggak menentu. Iya, namanya Di musim laut hujan, juga. di musim dari musim panas ke musim hujan, waduh, orang kru banyak cepet Sakit, ya, perubahan cuaca ya. Itu kita perhatikan di situ, karena kalau kru sakit otomatis mereka nggak boleh ikut trip, Iyalah nanti nularin. menyebabkan ke yang lain. Nah, ya. Jadi kita Yang lain ikut-ikutan sakit. iya, jangan ikut-ikutan sakit. Nggak bisa kan hospitality dari sakit melayani tamu. Wah. Berarti ada yang bisa ngelacak nih beban kerja kru ya biar nggak berlebihan gitu ya. Nah, betul. Jadi dia ngecatat mungkin jam kerjanya dia kayaknya udah sebulan full nih jalan gitu kan. Nah, betul. Kita harus kasih istirahat. Oke, kayak gitu. Nah, dari semua data itu nih, tren apa yang paling terlihat? Tren yang paling terlihat untuk Iya, kru, misal kalau kepadatan gitu. iya, karena kepadatan jadwal kerja yang berlanjutan, jadi ya cepat kelelahan,
mengakibatkan ya performa pelayanan ke tamu Menurun ya. menurun. Itu ada imbasnya pasti Ada di situ imbasnya, ya. jadi lebih berkurang, jadi nggak responsif ke melayani tamu. Oh, jadi pasti masalahnya di situ kalau kru udah capek, di performanya turun, respon ke tamu turun, Berdampak ke review tamu. Betul. Iya kan? Panjang ya Iya, urusannya. Panjang urusannya. Oke, sekarang kita udah melihat gambaran dasarnya. Sekarang kita akan mencoba menelisik cerita di baliknya. Nah, masalah SDM mana yang paling sering muncul? SDM mana yang sering muncul? Masalah yang paling sering muncul. Masalah yang sering muncul kalau di kru kapal ya kadang tingkat kebosanan di atas kapal, ya jadi menyebabkan konflik di antara kru-kru dan yang lain. Nah itu agak rumit tuh kadang, ya kan mereka ya karena sering berhari-hari bersama yang lain, Iya. dari tadinya bercandanya pelan jadi bikin bercanda yang besar, Udah mengakibatkan melewati batas ya, keributan, kadang-kadang. melewati batas bercandanya mungkin. Nah Ada itu yang tersinggung. ada yang tersinggung. Aduh. Nah itu Rumit. Nah itu paling rumit itu menghadapi kru-kru yang bermasalah seperti itu. Oke. Jadi ini masalah biasanya disebabkan individunya atau karena sistemnya? Lebih ke individunya. Oh, individunya. Karena kan individunya terlalu sedikit, ya ketemunya orang-orang itu terus ya kan, ya, dalam setiap perjalanan. Biasanya kalau di lapangan nih yang ada perbedaan apa ya? Perbedaan harapan nggak? Dari misalnya dari manajemen nih pengennya bintang review bintang 5 terus, tapi sama yang terjadi di lapangan ada perbedaan itu nggak? Pasti ada perbedaan. Ya kalau dari kantor pasti menekan mereka supaya reviewnya 5 terus. Nggak boleh turun Nah, ya? karena melihat pelayanan kita ke tamu jadi kan baik semua. Jadi ya dengan baik semua mereka pun rewardnya banyak. Karena di atas kapal kadang tips-tipsnya kan lumayan besar. Iya, tipping ya. Kadang kita melihatnya dari tipping. Kalau tamu tippingnya besar, otomatis mereka happy semua di kapal tamu-tamunya. Nah itu udah dampak. Kalau nggak dapet mereka kerja tipping? bagus. Kalau nggak tippingnya berkurang, wah berarti ada pelayanan yang kurang ke mereka. Nggak Yang dapat membuat- tambahan cuan ya. Itu. Kalau kita bicara soal turnover nih, misal kru kapal yang resign tuh sering nggak sih gitu? Oh nggak banyak. Nggak gitu sering ya? Nggak gitu sering. Oke. Banyak kan karena Setahun berapa persen kira-kira? ya paling beberapa orang aja. Satu, ya kan? ya. Satu karena mungkin mereka kelelahan, mungkin ada tawaran yang lebih bagus di Oke. kapal lain, ya kan? Itu Jadi aja. nggak Jadi gitu sering. kebanyakan sih kita dari kru dari awal sampai pembuatan sampai sekarang masih ada. Masih Wih, betah. Jadi kan cakep. Banyak bonusnya berarti ya. banyak lah. Sejahtera. Dalam 1 tahun jalan terus ya kan. Oke. Penghasilan mereka pun banyak. Oke. Karena kan di kapal, kerja di kapal itu tidak hanya gaji pokok saja. jadi ada apa tuh? uang layar. Wih, uang layar. Dalam 1 hari mereka uang layar berapa? Dalam sebulan berapa hari uang layarnya? Wah banyak dapat sekali. tipping juga. Belum tippingnya. Enak juga jadi kru kapal nih. Ada yang mau melamar nggak sih? Kru gas. Tapi kan nggak semua orang bisa jadi kru kapal. Betul. Ada syaratnya nggak? Barus lah. Apa? Selama kerja di kapal ya syarat-syaratnya harus mewakili pelayaran. Oh, apa tuh? Contohnya, kru kapal Contoh. ya harusnya punya pendidikan pelayaran. Oh, harus pendidikan pelayaran ya guys. Iya. Jadi kalian nggak bisa, mohon maaf. Maaf, gak bisa yang standarnya di bawah pelayaran ya nggak bisa kerja di kapal. Mereka harus mempunyai sertifikat Kalau kapal. misal dia safe, dia harus ada. Tetap, Oh, tetap mereka harus harus punya ada. basic Ambil. training sebagai kru. Oh, BST itu ya? Iya. Basic Safety Training. Training harus memiliki buku pelaut. Oke.
Karena kan kerja di atas kapal. Jadi nggak gampang sih melamar sebagai kapal. Syarat-syarat utamanya itu ya harus punya BST, harus lulusan sertifikasi Berarti pelayaran. sebenarnya tuh ruang lingkup yang bisa bekerja di kapal tuh terbatas ya. Betul. Terbatas Karena banget. tiap kru itu kan beda-beda. Kapten lebih lain lagi. Sertifikatnya lebih banyak Lebih lagi. banyak ya iya untuk kan? kapten. Iya, udah jelas kapten mah harus memiliki Pengalaman perlu nggak? Pengalaman perlu lah, pengalaman di atas kapal, membawa kapal dengan jarak berapa mil. Oh. Nah, itu sertifikatnya beda-beda. Kalau dia cuma bisa bawa ini gimana? Perahu nelayan. Tergantung dia karena kan mereka harus sekolah juga, ya kan? Nggak bisa ya? Nggak bisa lah. Harus Dari sekolah nelayan dia. tiba-tiba jadi kapten. Sama kayak SIM lah. Oh, iya sih. Kayak gitu. Aneh. Baik, dilanjutkan. Temuan diagnosis apa yang paling mengejutkan yang dilihat selama ini, selama berapa tahun ini ya gitu? Lebih ke tindak istirahat kru. Jadi lebih ke kualitas tidur. Oke. Karena kan di kapal kan jam kerjanya hingga 24 jam, hampir 24 jam. per orang. Nah, jadi kalau mereka yang sering begadang, wah itu gampang kelelahan kerjanya. Di situ kan berakibat fatal juga. Iya, sama kayak buat tadi ya. melayani. Ketika kualitas tidur nggak oke, kelelahan berdampak pada Hospitality, iya, pelayanan berdampak pada kepuasan tamu. Betul. Iya, benar. Semuanya itu ada sebab akibatnya. Jadi ada akibatnya. Betul. Nah, setelah kita tahu penyebabnya nih, sekarang kita bicara tentang prediksi. Apa sih kemungkinan yang akan terjadi ke depan? Setelah beroperasi selama 2022, 2023, 2024, 2025, hampir 4 tahun ya. Gandiva nih udah bisa memprediksi nggak kebutuhan kru? Maksudnya kebutuhan dari kru misal pada saat peak season tuh kayak gimana? Jadi diakalinnya gimana? Diakalinnya biasanya kita udah tahu jadwal mereka dalam berapa bulan-bulan berjalan. Nah, karena kita udah harus ada kasih bookingan ya sebelumnya. harus bookingan, jadi kita biar si kru itu tetap stamina-nya terjaga, jadi kita harus menyiapkan cadangan kru yang lain. Oke, Ketika biar dia mereka udah waras. terlalu banyak jalan, terlalu banyak trip, nah kita Nggak harus non-stop. ya kita kasih istirahat dan masukkan tim yang baru. Cadangan. Oke. Jadi udah bisa diprediksi kebutuhan kru meningkat ketika banyak permintaan Betul. tamu. Dan permintaan tuh biasanya dari tahun sebelumnya ya. Betul, karena kan Gandiva kan dalam tahun ke depan kita udah tahu jadwal kapan berangkatnya. Kayak 2026 udah penuh nih, Ya, dengar-dengar. alhamdulillah sudah penuh. Aduh, ya cakep, kan? banyak duit nih. Udah penuh, udah terjadwal lah dalam 1 tahun. Oke, Jadi kan cakep. kita udah bisa lihat nih kapan mereka harus istirahat, kapan mereka harus diganti dulu. Oh, iya. Berarti ada pola musimannya ya? Ada pola musimannya. Biasanya tuh kalau bulan begini sepi apa rame nih? Biasanya bulan-bulan Desember itu bulan-bulan menurun. Menurun ya? November, Desember turun. Desember. Sama lah ya kayak di Bali ya. Betul. Turis tuh menurun. Terus kalau di kapal, kita ada berapa season itu kita stop untuk kapal berjalan. Karena? Karena kita harus perawatan kapal. Oh iya, kapal harus dirawat ya guys. Iya, jadi Bukan hanya wajah. betul. Dalam 1 tahun itu, kapal itu beroperasi itu cuma 10 bulan. 10 bulan, dari bulan Iya. apa tuh? Biasa kalau kita dari bulan Maret Sampai? hingga Desember, Oke, berarti Januari Februarinya? itu kita buat perawatan kapal. Oh, kenapa harus di Januari Februari? Karena itu di fix
di mana cuaca kurang bagus untuk berlayar Di Labuan Bajo. di Labuan Bajo. Jadi kita buatkan itu untuk jadwal docking perawatan kapal selama 2 bulan. Dari perbaikan, pengecekan mesin, semua. Biar itu kapal biar bisa fresh lagi ya ketika Betul. memulai season yang baru. Betul. Oke, baik. Posisi mana dari kru yang paling rawan kekurangan tenaga? Misal contoh nih, ada yang tiba-tiba resign, itu rawan banget mau nyari penggantinya karena apa gitu. Tentunya chef Chef susah ya. Chef susah. Karena kan chef kan pendidikannya agak lumayan susah Iya, tuh. dia harus bisa masak, tapi dia juga harus punya sertifikasi pelayaran, ya nggak? Betul, ditambah nggak semua chef bisa masak di atas kapal. Iya, kapal kan kecil ya dapurnya. Iya, dapurnya terbatas, terus bahan-bahan dia pun waktunya terbatas. Nggak bisa ketika hari itu habis, kita bisa belanja Belanja lagi seenaknya sekali, ke iya. swalayan. Iya, ya kan? enggak. Pokoknya apa yang dibawa udah cuman itu yang bisa harus ya. pinter dia buat data-data makanan-makanan dia. Jadi karena dia harus belanja itu ketika kapal pulang. Iya, selesai trip. Selesai trip dia harus belanja, baru kita Sebelum mulai trip selanjutnya. Nah, itu. Cuma jeda itu ya dia Jeda bisa itu. belanja. Sedangkan di atas kapal mereka chef-chef itu dituntut buat masak-masak yang enak. Ya kan? Ditambah tamu-tamu kita kan Bule. dari luar Iya. ya kan dengan Biasanya berapa persen tuh bule? Sekarang Gandiva. ya bisa 99%. 99% bule. Iya. Jarang Indonesia. Yang mau Saya- nyari jodoh bule, WNA silahkan. Sok atuh naik Gandiva. 99% itu WNA ya. WNA luar. Luar ya kan? biasa WNA ini malah lebih semangat untuk mengeksplorasi wisata di Indonesia dibandingkan orang Indonesia itu sendiri. Betul, berdampak dengan susahnya cari chef yang Bisa memasak profesional. internasional. Betul, Pasti kan? harus memiliki yang bisa masak di internasional. Kalau tamu-tamu WNA tuh banyak requestnya nggak sih soal makanan? Wah, banyak banget. Itu tuh yang bisa menyebabkan chef-chef kita kadang Angkat-angkat. angkat tangan. Ya kan? Dari kan kadang tamu mintanya apa? Pescatarian. Iya. Ya itu kan yang enggak Yang jarang didengar. betul ya kan. Jadi ada special request. Iya, karena kan kita kan special request ya kan. Kadang ada yang pescatarian, vegetarian ya kan. Beda-beda. Belum yang gluten free, Aduh. mereka nggak bisa. Nah, chef itu harus bisa membedakan itu makanannya. Makanya chef itu yang paling apa ya? Krusial ketika Krusial. mereka Bener. sakit dan lain-lain lah. Nyari chef pengganti susah. Susah. Kan main. Nah. Bisa nggak Gandiva tuh memprediksi kru yang udah kelihatan udah mau resign nih gitu? Jarang sih. Jarang kelihatan. Tiba-tiba Jarang. resign aja apa gimana? Enggak sih, karena kan ketentuan di kita kan resign itu mereka harus mengajukan sebelum 1 bulan sebelum mereka resign. Oke. Jadi kita pun harus siap dalam 1 bulan itu untuk mencari penggantinya. Oke. Kalau tanda-tanda dia menuju ke resign, misal dia udah ogah-ogahan gitu, misal cruise director, misal nih dia udah males, udah capek, dia udah kelihatan nggak? Ini pasti kelihatan dari Kinerja ya? performa kinerjanya. Udah kelihatan ya kan? dari review ya, udah dari bisa diprediksi nih. Ya, udah bisa diprediksi. Ogah-ogahan Udah nih ogah-ogahan, satu nih ya udah gitu. Males-malesan lah dia. Nih. Kalau prediksi komplain tamu bisa nggak dilakukan? Prediksi komplain tamu. Misal sebelum jalan nih udah bisa kita prediksi, tamu bakal komplain nih soalnya kita udah sebulan jalan nonstop, kayaknya kru kecapean gitu, atau gimana? Atau jadi performanya bakal turun atau gimana gitu? Nah, itu sih jarang karena kan kita kan udah memiliki data Oke. si kru-kru ini untuk bisa beristirahat. Oh. Jadi itu kan Udah diganti. udah diganti. Jadi kan Jadi- menghindari komplain yang
lebih. Ya justru karena bisa memprediksi, jadi bisa mencegah. Betul, ya kita kan? bisa mencegah. Jadi bisa mencegah adanya komplain. Betul. Benar sekali. Ada tantangan nggak dari bikin model prediktif kayak begini? Ada lah. Misalnya? Tantangannya ketika kadang di laut itu kadang ada cuaca yang nggak bisa ditebak. Oh iya, namanya alam. Namanya alam ya kan, entah gelombang tinggi ya kan menyebabkan kapal yang harusnya bisa ke destinasi itu jadi kita alihkan ke destinasi lain. Iya, karena arus nggak bisa dilawan, ya, gelombang karena yang gelombang. Tapi kan itu di bulan-bulan tertentu ya, nggak semua bulan cuaca jelek juga. Kalau kejadian tiba-tiba kapal rusak? Kejadian kapal rusak ya itu pernah sih, tapi ya nggak terlalu banyak karena kan Sering ya? perawatan mesin kita, orang mesin kita lumayan bagus. Jadi kita udah tahu nih dampaknya ke depan. Misalkan mesin ini bakal seperti ini, kita udah tahu. Jadi ada regular maintenance untuk Betul, mesin. Makanya jadi- tidak sering terjadi kayak begini. Iya, tidak sering terjadi. Yang paling sering ya cuaca. cuaca, Ya. karena mesin itu terawat semuanya kan. Oke, baik. Setelah kita tahu nih bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi, sekarang kita masuk yang pada tahap yang actionable atau keputusan. Contoh dari Gandiva, rekomendasi berbasis data yang pernah dilakukan. Misal, ya nambahin jam istirahatku deh, cuti sana gitu. Ya, pasti ada datanya. Jadi kan rekomendasinya ya Keputusannya ya dari itu apa namanya? Dari data kita lihat mereka sudah terlalu padat, terus sudah terlalu banyak mereka ikut trip. Ya kita harus siap menggantinya. Makanya itu bisa kan ngasih kesempatan cuti cuti. Makanya dengan data itu kita bisa tahu mereka harus waktunya kapan istirahat. Oke. Dalam merekrut awak kapal baru nih, kru kapal yang baru, analisis preskriptif, bagaimana analisis ini membantu menentukan profil kandidat yang terbaik. Apakah Gandiva tuh cenderung memprioritaskan individu dengan basic skill-nya atau melihat dari track record-nya gitu, track record pengalaman kerjanya? Semuanya kita ambil. Karena kan kalau di kapal yang otomatis mereka harus berpengalaman di bidangnya. Karena kan bidangnya pasti berbeda-beda. Nah, jadi lebih ke pengalamannya, terus ya sama dengan kayak jam terbangnya lah, karena dia di atas kapal. Terus dan skillnya juga harus mumpuni, ya kan? Dinilai juga ya? Iya, dinilai skillnya. Jadi juga. sebenarnya semua aspek tuh dipertimbangkan. Betul, termasuk lulusan apa, ya kan? Lulusan mana? Lulusan mana? Lulusan kapal mana? Oh, lulusan kapal mana? Kapal mana dia sebelumnya? Kapal mana, ya? Oke, baik. Betul. Berikutnya, saya pengen tahu nih, ada nggak sih kebijakan baru dari perusahaan yang keluar untuk kru yang bersumber dari data analisa 4 tahun belakangan, 4 tahun ini selama Gandiva beroperasi? Ada Apa kebijakannya, karena kan seperti rotasi kru. Oke. Karena kebanyakan mereka Kerja itu juga bisa dinilai ya? Bisa dinilai, betul. Oke. Jadi mungkin ada jam kerja maksimum nggak pembatasan? Misal dia udah sebulan, jadi Betul, udah ada. Jadi kita bisa lihat mereka. Nah, biasanya kalau di kapal ya minimal 3 bulan kita kasih cuti. Oh, suruh udah ambil harus cuti ya? Harus udah cuti biar mereka bisa istirahat. Oke. Nah, Apalagi kalau enggak bisa
nggak waras Nggak di laut waras. terus. Tiba-tiba udah ngomong pakai bahasa Bahasa apa ikan. nih? Bahasa ikan. Pasti bisa udah bahasa ikan udah. Oke, kru kapal nih ya. Dari kru kapal pasti kan kita membutuhkan skill-skill tertentu yang harus ada pada kru kapal. Ada nggak pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada kru kapal dari Gandiva selama mereka udah di kapal nih? Tetap kita harus ngasih pelatihan tiap tahun, ya kan? Kayak Oke. pelatihan keselamatan kita ketika terjadi kecelakaan di atas kapal. Biar tahu bagaimana harus bertindak ya. Jadi ya tentunya ada ya kan dari pelatihan keselamatan di atas kapal buat para penumpang ketika terjadi kejadian yang tidak diinginkan ya kan. Terus ada pelatihan hospitality juga untuk para kru dengan melayani tamu-tamu ya kan. Banyak sih pelatihan-pelatihan tiap tahunnya yang harus dikasih. Chef juga harus dilatih. Kadang tiap tahun chef kadang kita sekolahkan mereka untuk bisa menguasai makanan-makanan yang lain. Oke, biar menunya nggak itu lagi gitu ya. Jadi ada variasi menu. Betul. Oke, kalau dari jadwal operasional nih, ada perubahan nggak? Misal Gandiva menghindari trip yang seperti apa karena kita udah melihat kru yang kelelahan, jadi kita akan menghindari kayak estafet kayak atau gimana? Apa mereka harus ada 1 hari off atau gimana? Biasanya. Kalau di Gandiva biasanya kita lebih ngasih jadwal kapal itu nggak jalan. Ada jadwal. Ada jadwal. Dalam 3 bulan, kadang kita kasih berapa hari untuk mereka beristirahat. Oke. Jadi kapal itu nggak kita jual. Dalam sebulan itu jalan terus apa ada off-off-nya sih? 1 hari tertentu? Ada, dalam 1 minggu kita libur di hari Kamis. Jadi dalam 1 minggu, iya ada 1 hari libur. Ada juga. 1 hari libur untuk mereka istirahat. Tapi dari 3 bulan itu ada lagi. Ada lagi. Oke, baik. Betul. Jadi biar kru bisa recovery, kapal juga bisa beristirahat mesinnya. Oke. Dari data analitik yang ada, yang katanya cuman standar aja, tapi menurutku tuh tadi udah lumayan lengkap sih untuk kapal gitu. Itu dalam membantu penyelesaian konflik di kapal tuh gimana? Ya sering kita pakai karena di data itu ya bisa kita lihat lebih objektif atau tidak ya kan. Kadang kan ada mungkin tingkat kelelahan atau cuma karena bosen mungkin. Karena bosan jadi menyebabkan sering berantem antar kru. Miskomunikasi antara kru dan lain ya kan? Padahal kadang sebenarnya bukan karena capek, tapi karena nggak cocok aja gitu. Itu juga ada kan? Nggak cocok antara kru dan lain pasti adalah di situ. Didamaikan nggak tuh kalau begitu? Didamaikan. Tapi kita tetap cari solusi yang mana yang baik atau tidak. Yang paling oke buat semuanya ya. Buat semuanya. Biar lancar-lancar jaya. Lancar. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana semua proses-proses ini akan mengubah budaya kerja yang ada di Gandiva Lifeboat. Apakah people analytic ini sudah mulai membentuk budaya baru di Gandiva Lifeboat? Ya, kru sekarang lebih terbuka untuk evaluasi. Jadi ada evaluasi ya. Ada evaluasi. Jadi dari data yang ada tuh digunakan untuk memperbaiki sistem-sistem yang udah berjalan. Jadi bukan nyalahin kru aja gitu ya. Betul. Respon kru gimana tuh soal itu? Ya awalnya sih pasti canggung, tapi lama-lama mereka tahu karena itu buat kebaikan juga. Ya kebaikan semuanya ya. Kebaikan semuanya. Oke. Jadi ada perubahan besar yang terasa pasti. Pasti. Komunikasi tuh jadi lebih oke apa lebih nyimpen nih biasanya? Jadi lebih oke. Jadi lebih terbuka. Betul. Terus sistem kerja mereka tuh jadi lebih manusiawi ya. Betul. Jadi lebih manusiawi.
Jadi aku pengen tahu tentang visi Gandiva dalam ruang lingkup sumber daya manusianya tuh ke depan kayak gimana? Pengennya SDM-nya kayak gimana? Jadi visinya ya pengennya SDM-nya jadi lebih sehat, lebih kompeten, Iyalah, kompeten. yang bisa menjadi jangka panjang, ya kan? Karena kan kerja di kapal itu kan nggak semudah yang Bayangkan. Bayangkan. Nggak semudah di darat. betul seperti di darat. Jadi biar bisa lebih sustainable lagi ya. Nah, biar lebih sustainable lagi. Terus kalau di kapal karena kru tuh bisa bosan, bagaimana memastikan data-data yang kita punya nih nggak jadi alat kontrol berlebihan, jadi kru tuh nggak diatur lagi gitu. Ya. Jadi Tetap kita masih patokannya dengan data, ya kan. jadi data Tapi- tuh jadi apa? Alat Jadi bantu. alat bantu yang benar-benar, ya kan. Tetap kita masih pakai data yang ada. Jadi sebagai patokan alat bantu. Sebagai alat bantu. Alat Jadi bantu. biar kru tuh ngelihat datanya juga ya. Betul, biar kru juga lihat datanya transparan. Nggak ada kecemburuan. Kayak gitu-gitu. Oke, jadi ketika people analytics ini matang, pengalaman tamu tuh akan bisa lebih gimana? Lebih baik atau gimana? Jadi lebih baik, jadi lebih tertata perjalanannya, ya kan? Suasana Jadi trip pasti suasana lebih- trip jadi lebih bagus, Iya. ya kan? Karena Kru juga dengan stamina-nya yang dengan bagus, ya kan, energik. bagus. Jadi energi yang baik itu pasti akan menular ke tamu-tamu yang ada. Betul. Jadi pasti lebih menyenangkan lah pokoknya. Nah, ada pesan nggak untuk perusahaan pariwisata lain nih yang ingin pakai data sebagai people analytics biar bisa lebih baik? Pesannya ya mulai dari yang kecil aja dulu, kumpulkan data yang ada. Terus Nggak perlu sistem-sistem canggih ya. ya nggak perlu pakai sistem canggih, yang penting kompeten, terus konsisten, itu pasti membantu. Nah, boleh nggak nanya-nanya lain nih? Arti nama Gandiva sendiri itu apa tuh? Gandiva itu kenapa Kenapa dipilih? dikasih nama Gandiva? Kasih Kenapa nama memilih Gandiva? nama Gandiva dari sekian banyak nama lainnya nih? Jadi ngambilnya itu kita dari bahasa Sangsakerta. Oke. Iya, Gandiva itu artinya itu busur panahnya Arjuna yang tanpa kasat mata. Oh, Nah, kalau ngikutin cerita tentang Sangsakerta pasti tahu lah, ya kan? Yang artinya itu ya analoginya Gandiva itu busur panah yang tanpa kasat mata, yang diterbangin ke atas langit akan menghancurkan langit. analoginya biar bisa lebih berkembang kayak busur panah terbang betul, ya. analoginya. Bagaimana proses dari idenya sampai akhirnya Gandiva nih bisa benar-benar berlayar pertama kali dari idenya nih? Kenapa bisa terjun ke bisnis ini maksudnya? Karena bisnis ini itu Kecemplung apa gimana sih? nggak kecemplung. Karena bisnis yang menghibur manusia, ya kan? Menghibur manusia. Manusia Iya. pasti seneng ya. Iya, orang liburan pasti bawaannya happy, Iya. ya kan? Lah jadi kerja pun ya kebawaannya semuanya Happy. tentang happy, tentang ya bersenang-senang, bukan usaha yang menakutkan lah, ya kan? Nah, Apa tuh menakutkan? ya buka usaha-usaha lain kan ada yang menakutkan, ya kan? Kalau usaha pariwisata kan ya semuanya happy, Iya. ya kan? Melayani orang dengan happy. Iya. Dalam memulai suatu bisnis tuh pasti nggak gampang kan, apalagi di laut. Apa tantangan terbesar saat baru memulai bisnis liveboard ini di Labuan Bajo? Tantangan terbesarnya Gandiva apa? Misal dari perekrutan atau apa untuk cari tamu atau apa misal yang tantangan paling besar yang dihadapi Gandiva deh?
tentang pemasaran kapal ini karena kan usahanya kan bukan bidang yang biasa. Karena wisata liveboat itu kan nggak banyak dan juga Nggak semua orang nggak mau semua ya. orang tahu ya kan. Jadi kita harus edukasi pariwisata ini ya dengan lebih luas, lebih banyak. Jadi ada pariwisata tuh bukan cuman ada di darat gitu. Betul, karena Di laut pun juga ada. bisa, ya kan? Terus bisa tinggal di kapal. Bisa Jadi tinggal di tinggalnya bukan kapal. cuma di hotel kayak Betul. gitu-gitu ya. Iya. Iya, mengedukasi, Mengedukasi rasanya orang ingin berlayar di atas kapal seperti apa kehidupannya. Karena kadang ada yang mau tapi takut. Betul. Takut mabuk laut, takut apa ya, takut kecemplung, padahal ya nggak gitu juga ya kan. Benar. Ya menurut Bapak Direktur sendiri nih, apa yang membuat Gandiva berbeda dari liveboat lainnya yang di Labuan Bajo? Ya pasti sih lebih ke hospitality-nya, ya kan, terus makanannya enak-enak, Luxury ya. krunya ramah-ramah, ya kan. Lebih ke luxury, pelayanannya juga bagus, premium ya lo. Bicara soal experience, pengalaman, layanan atau pengalaman apa yang jadi signature-nya Gandiva? Layanan apa? Lebih ke makanan. Makanan ya? Iya, Chef. chefnya Bertaraf internasional. Wes. Makanannya wah, makanan internasional pun bisa. Oke. Iya. Jadi udah dijamin pasti enak, nggak usah takut dikasih Indomie ya. Betul. Nggak usah dikasih Indomie, cemilannya pisang goreng. Bisa ya macem-macem lah. Nah, balik ke spill harga ya. Boleh. Spill harga dong, Gandiva nih berapa sih harganya gitu? Harganya Gandiva sih kadang kita jual per malam, kadang per 3 hari 2 malam. Jadi Gandiva tuh cuma ada private trip atau ada kayak sharing trip begitu sih? Ada sharing trip juga, kita sesuaikan dengan jadwal. Kadang kita buka sharing trip, dijual dengan harga per kamar. Oh, harga per kamar. Iya. Sharing trip itu berarti ada jadwal-jadwal tertentu ya? Ada jadwal tertentu. Oke. Tergantung kebutuhan. Jadi kalau harga per malam itu sekitar 45 juta hingga 50 juta. Oke, berarti dia kalau 3 hari 2 malam, idealnya kan 3 hari 2 malam ya? Iya, betul. Idealnya rata-rata kebanyakan 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam tuh yang berapa? 90? 90 juta. 90 juta untuk 3 hari 2 malam, itu untuk private charter. Jadi kalau misal kalian itu ada segeng atau keluarga yang mau liburan bareng-bareng, kapasitasnya berapa tuh? Gandiva kapasitas 10 sampai 12 orang. Oh, 10 sampai 12. Berarti ada berapa cabin? Kita mempunyai 5 cabin. Oke, ada 5 cabin di Gandiva dengan kapasitas maksimal 12 orang ya. Betul. 12 orang. Jadi idealnya kalau mau 2 orang sekamar ya 10, tapi di kamar bawah mungkin ya. Oh, iya, ada beberapa kamar kita Yang bisa ada 4 orang. Oh, 4 orang. Oke, Family baik. room. Family cabin. Cakep tuh. Jadi kalau yang mau liburan ke Labuan Bajo, pengen merasakan experience kapal luxury, tuh bisa naik Gandiva. Gandiva tuh kapasitas up to 12 orang. Harganya masih cukup terjangkau. Open tripnya mulai dari harga berapa? Oh, kita juga ada jualan sharing trip, ya kan? Iya, Kita open jual tripnya. per kamar. Per kamarnya? Per kamarnya ada yang 20 juta, ada yang 17 juta. Yang tergantung kamarnya apa. kalau yang paling murah berapa tuh? Paling murah 15 juta. Oke. Jadi dari 15 juta tapi untuk 2 orang kan? Untuk 2 Iya, orang. itu untuk 2 orang. Jadi kayak per pax-nya per orangnya 7,5 juta Ya, berarti ya. sekitar Start dari 7,5 juta. Untuk Gandiva tuh udah bisa merasakan sailing komodo, sailing di Labuan Bajo. Nah, untuk
7,5 juta per orang itu udah termasuk makan kan ya? Sudah semua. Sudah Dari semua. makan, penjemputan. Guide-nya ada nggak? Ada dong. Sampai Difotoin nggak? Dokumentasi ada. Ah, difotoin paling penting itu. Bener. Paling penting dipoto mah. Berarti ada tim dokumentasi juga Ada, dari Gandiva selama ya. trip pasti ada tim Jadi nggak usah dokumentasi. takut. Aku nggak punya kamera, aku nggak bisa foto, pacarku nggak mau fotoin gitu. Wah, udah disediain. Oke, semuanya. disediain ya. Oke, baik. Apa aja standar keselamatan yang ada di Gandiva? Standar keselamatan di Gandiva, kita memiliki beberapa alat keselamatan kayak ketika Lengkap ya? lengkap. Ada Buat tamu ada life jacket nggak? ada lah, Oh. karena di kapal harus memiliki life Ntar kalau nggak bisa jacket. snorkeling kan pada tenggelam nanti. Pasti ada. Pasti ada. Oke, Life pasti ada. jacket. Jadi sebelum melakukan aktivitas tuh tamu pasti di briefing nggak? Pasti di briefing sama cruise directornya. Cruise director, Dari cruise director juga fasilitas, membriefing tamu ya? betul, dari fasilitas, Ada. itinerary, Oh, itinerary, oke. iya, jadwal makan. Oke, Kita akan ke destinasi apa lagi, pasti jadi ada briefingnya. Ada briefingnya. Jadi tamu tuh bisa dapat penjelasan lebih dari cruise director. Jadi ada briefingnya. Nah, ada nih sebenarnya kadang tuh ada tamu yang pengen ikut tapi dia takut biasanya ya. Karena dia takut nggak aman, aku nggak bisa snorkeling, aku takut kapalnya kenapa gitu kan. Bagaimana cara memastikan tamu nih aman kok gitu? Karena kan jelas ya kapalnya udah standarnya udah ada, ya kan. Alat keselamatan di kapal pun udah semua ada. Ya Dicek kan? nggak itu? Dicek, karena kan bukan dicek lagi, karena kan mereka ada jasa expirednya. Oh, ada Tuh. expirednya semua. Jadi ya, semuanya udah berjalan dengan sesuai standarnya pemerintah. Oh, kalau cuaca buruk juga pasti Cuaca buruk juga pasti ada. dilarang berlayar, Dilarang berlayar, tetap kita mengikuti nggak aturan ya. aturan. Oke, baik. Nah, tamu apa yang paling sering naik ke Gandiva nih? Couple kah, honeymoon atau grup atau gimana? Tamu yang kayak gimana sih yang paling sering? Yang sering sih kebanyakan yang honeymoon. Honeymoon guys. Honeymoon, karena rata-rata ya kan mereka jalan-jalan sambil liburan kan, Iya. setelah menikah. Kebanyakan sih honeymoon. Honeymoon dikasih dekorasi honeymoon nggak? Kasih, kalau mereka request kita pasti siapkan semuanya. Wow, full, totally ya ini totally apa? Pelayanan maksimal, Mbak. Pelayanan maksimal. Nah, kalau dari aktivitas yang disukai tamu selama trip itu biasanya kayak highlight destinasinya apa? Lebih ke Di Komodo. trekking, ya, trekking, terus ya snorkeling, ya kan. Destinasi andalannya? Tetap Pulau Padar. Padar ya? Tetap Pulau Highlightnya ya? Padar. Masa Pulau Padar. Komodo nggak? Komodo ya tujuan utamanya. Tapi tetap mereka lebih ke Pulau Padar. Pulau Padar, wajib. Itu wajib. Pulau Padar. Pink Beach nggak? Pink Beach ya otomatis destinasi utama juga dong. Manta Point nggak? Ketemu Manta boleh nggak? Boleh lah, itu masuk destinasi juga. Kalau mau ketemu Manta tapi nggak bisa berenang gimana? Nah itu sulit. Itu sulit. Pakai life jacket emang nggak bisa? Ya bisa, tapi kan harus dipandu. Oh, harus kan? dipandu ya? Tetap di kapal pun ada yang memandu ketika mereka bersnorkeling. Oh, ya oke kan? oke. Ya kalau bisa sih belajar berenang dulu kali ya, biar lebih apa ya, biar bisa experience-nya bisa lebih total gitu. Betul. Iya kan? Biar juga buat safety diri sendiri, Betul. walaupun ada guide gitu ya. Iya. Ada request paling unik atau aneh nggak yang muncul dari tamu? Ya requestnya ya paling- pasti unik-unik lah ya. apa kan? misal yang Tadi paling unik? minta disiapkan kelapa muda. Berapa tiap ratus biji? makan Oh. berapa ratus biji. Kita pasti harus bisa siapkan. Nggak misal dia minta disediain jemputan pakai Alphard, enggak ya? Ada juga.
Ada juga. yang seperti Kalau itu. mobil biasa nggak mau gitu. Gitu, ada Harusnya juga. mau pakai Alphard. Itu biasanya lokal yang kayak gitu. Lucu Kalau- juga. iya. Mungkin tamu-tamu yang Apa alergi kalau naik dengan Innova. AS. Nah, bagaimana menangani tamu yang mabuk laut? Biasanya nih. Kan pasti ada tamu mabuk laut, namanya di laut. Ya kalau itu sih rada susah ya, tapi kan di kapal kita kan menyediakan kayak obat-obatan. Oh, Untuk- jadi ada obatnya ya? Iya, bisa buat kita mabuk kasih laut. antimo. Karena Antimonya kan yang gambar laut apa yang pesawat? gambar Apalah apa pesawat? tiga-tiganya ada, tiga-tiganya ada. Kalau yang gambar pesawat nggak ngaruh itu di laut. Karena di kapal kan disediakan P3K yang lengkap. Oh, Jadi di ketika kapal ada apa-apa ya tamu harusnya bisa aman. tertangani. Oke, baiklah. Terima kasih wawancaranya. Sudah bersedia untuk menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Dapat insight yang luar biasa. Kisah Gandiva ini membuktikan bahwa bahkan di tengah laut, SDM itu, sumber daya manusia itu adalah kompas yang vital untuk layanan premium. Betul. Nah, kita harus tahu cara memanusiakan kru dan bikin operasional itu jadi lebih bertanggung jawab. Semoga obrolan ini, podcast ini bisa memperkaya perspektif teman-teman yang belajar tentang manajemen SDM strategik atau pelaku-pelaku bisnis yang ingin memulai people analytics dalam bisnisnya. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga hari kalian penuh insight seperti angin laut yang tidak pernah bosan berhembus. Bye-bye. Bye bye.